Ya, hasil hitung cepat versi lembaga survei sehari setelah pencoblosan mulai menjadi ukuran keunggulan dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun proses penghitungan oleh KPU masih berjalan dan semua pihak tetap menunggu hasil akhir. Selama proses penghitungan resmi, potensi kecurangan bukan tidak mungkin terjadi. Para kubu paslon capres dan cawapres mulai bersuara untuk membuka investigasi. Seperti apa prosesnya? Untuk membahasnya, kami hadirkan para narasumber. Hari ini telah hadir juga adalah Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin, Zaid Musafi. Selamat malam, Pak Zaid. Malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir juga Wakil Direktur Eksekutif TPN Ganjar Mahfud, Pak Vincentius Mendrova. Selamat malam, Pak. Halo, Pak Vincentius. Oh ya, selamat malam Bang David. Selamat malam. Selamat malam. Baik. David, Said. Kemudian juga sudah hadir Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar. Selamat malam, Mas Fritz. Selamat malam Bang, selamat malam Bang Zaid, Bang Vincent, dan Bung Iksan. Ya, dan juga telah hadir peneliti Perludem Mas M. Iksan. Baik, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Sindo Prime. Saya ke TPN dulu, ke Pak Vincentius. Ini TPN Ganjar Mahfud membentuk tim investigasi untuk mempelajari anomali di sejumlah daerah. Ini anomali apa dan apa saja temuannya? Ya, baik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga beliau sekaligus sebagai Sekretaris TPN bahwa telah dibentuk tim khusus, tim investigasi untuk menginvestigasi berkaitan dengan dugaan-dugaan kecurangan yang menurut kita itu sudah masuk dalam kategori TSM, terstruktur, sistematis, dan masif ya. Jadi kami sekarang sedang melakukan inventarisasi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi bukan hanya saja pada proses pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin, tetapi ini kita melakukan inventarisasi pelanggaran ini mulai dari penetapan capres-cawapres pada bulan November lalu sampai dengan hari ini. Jadi kita konsennya tidak hanya pada kejadian pada saat pencoblosan, tetapi pra pencoblosan juga kita melihat banyak sekali serangkaian peristiwa yang memang mengarah pada kecurangan yang patut diduga kuat, itu terstruktur, sistematis, dan masif. Itu sehingga kita pun sekarang di TPN mengalami satu kewalahan menampung semua aduan-aduan masyarakat. Ya, apa saja aduannya? Banyak sekali. Tentu kita melihat pertama adanya di berbagai TPS, misalnya terjadi pencoblosan kepada di surat kertas suara itu yang sering terjadi itu telah terjadi pencoblosan di nomor urut 2 paslon Prabowo Gibran misalnya. Sudah tercoblos gitu maksudnya? Betul. Itu terjadi di berbagai daerah, gitu. Nah, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita dapatkan, gitu ya. Dan juga informasi yang kita dapatkan bentuk-bentuk intimidasi. Dan saya pikir ini linear dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu dalam laporannya, seperti juga yang kita terima laporan di berbagai daerah, di berbagai TPS. Cukup masif adanya intimidasi terhadap proses pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2020. Baik, itu disampaikan oleh Bawaslu tadi ya, banyak intimidasi. Betul. Tapi kalau untuk surat tercoblos ini, Anda temukannya dari data TPN deh, berapa banyak? Jadi begini, kita sedang lagi menginventarisasi, karena kan ini sangat banyak ya. Kita mendapatkan informasi pengaduan itu ribuan. Baik dalam bentuk foto, baik dalam bentuk video, dan maupun informasi dalam bentuk laporan masyarakat gitu ya. Jadi kita sedang menginventarisasi, sebagaimana tadi sudah dibentuk tim investigasi ini, maka dalam waktu dekat kita akan merilis dugaan kecurangan yang menurut kita sudah masuk pada
patut diduga kuat sudah masuk pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Baik. Jadi begitu kira-kira. Ya, baik, saya ke Pak Zaid. Apakah ada indikasi pelanggaran pada proses sebelum, selagi, dan sesudah pencoblosan? Kalau ada apa enggak, pertanyaannya terlambat, Mas, karena banyak. Gitu. Kenapa baik. Kita bilang terlambat dan banyak? Ini kan dimulai dari adanya pelanggaran etik dengan putusan MK. Enggak, ini konteksnya lagi masih dimulai. yang di pencoblosan ini, di proses pencoblosan. Oke, kalau di proses pencoblosan tentu juga jawaban saya nggak berubah, tetap banyak. Cuma ada berbagai pola. Pola-pola yang sudah kita inventaris dalam pengaduan laporan dari masyarakat, relawan ataupun saksi, seperti yang sudah disampaikan dari Mas Renza tadi ya di awal. Itu ada polanya tercoblos di 02, ada polanya itu adalah intimidasi terhadap pemilih. Ada polanya intimidasi terhadap kepala desa. Ada polanya adalah menggiring atau menuntun lansia dalam melakukan pencoblosan. Ada juga pola-pola lain yang kita temukan di lapangan itu, tapi memang kita proses verifikasi sampai kita menjadi bukti itu kan sedang kita lakukan semua. Tapi dari ribuan pelanggaran dan aduan itu, saat ini kita masih yakin bahwa masih lebih banyak lagi pola-pola terjadi. Yang sekarang lagi ramai adalah pola salah input di sistem IT. Nah, ini yang hati-hati. Karena apa? Karena masyarakat ini menilai langsung, meng-cross-check langsung, ya, suara yang tadinya puluhan jadi ratusan. Suara yang tadinya 67 jadi 867. Memang sore ini sudah kita perhatikan dengan banyaknya desakan dari masyarakat, ya, itu KPU sedang melakukan proses pembersihan mungkin atau perapihan kembali. Nah, yang kita lihat dari proses perapihan dan pembersihan ini yang dilakukan KPU, angkanya 02 ini tidak jadi 50 apalagi nggak jadi 58 sampai 60%, tapi di 51%. Tapi ya ini kan masih proses semua. Kita lihat aja berapa banyak kecurangan dan markup suara lah ya, atau penggelembungan suara ini terjadi. Kita masih terus verifikasi dan kita terus terima aduan. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi sore ya di tim pemenangan, bahwasanya kita masih terima dan relawan serta saksi kita di lapangan serta tim hukum kita di daerah itu masih menerima dan masih memproses aduan-aduan dan laporan terkait kesalahan penginputan data ataupun kecurangan intimidasi. Baik, saya ke Bung Frits. Saya sampaikan tadi malam, kita sudah langsung melakukan advokasi ketika tidak ada surat suara Pilpres di Jawa Barat. Itu sudah langsung kita laporkan ke Bawaslu tadi malam dari tim hukum Jawa Barat. Terima kasih. Baik, saya ke Bung Frits. Apakah TKN juga menemukan adanya pola-pola seperti itu, ada kecurangan dan atau ada anomali raihan suara di Pilpres? Ya, baik Bang, terima kasih. Apa yang dialami oleh Paslon 1 dan Paslon 3, kami juga melaporkan ke Bawaslu terhadap beberapa kejadian yang terjadi. Jangan lupa pada hari H tanggal 14 Februari kemarin ada film yang muncul di RCTI, sedangkan kita mengatakan bahwa pada hari H tidak boleh ada kampanye, tapi ada film yang muncul pada pagi hari tersebut. Jangan lupa bahwa kami juga menemukan ada suara yang sudah tercoblos di daerah Banjarnegara dan juga ada politik uang yang terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur, dan juga ada di Lampung Utara. Kalau teman-teman juga melihat beberapa hari sebelum hari pemungutan suara, kami juga sudah menyampaikan konferensi pers terkait dengan KPU Wonosobo yang dilaporkan oleh warga masyarakat, dan juga ada kasus di Wonogiri di mana ada PPK yang tertangkap dengan membawa uang dan kaos terhadap salah satu paslon, dan juga ada kasus yang ada di Malang untuk memerintahkan untuk mencoblos salah satu paslon. Poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa kalau kita melihat bahwa ada dinamika dalam proses pemungutan suara yang terjadi dari 820.000 TPS, ada hal-hal yang mungkin
kita temukan tidak sesuai dengan standar mekanisme dan prosedur yang sudah diinginkan oleh KPU. Silakan teman-teman saksi dan tentu saja saksi kami sudah perintahkan apabila di dalam proses hari pemungutan suara ada yang tidak sesuai, silakan menuliskan form keberatan di dalam pada saat di TPS. Pada saat dia menyampaikan form keberatan, itu kan menjadi dasar bagi kami, Bang, untuk datang ke Bawaslu, bahwa saksi kami menemukan sesuatu, dan itu kami laporkan kepada pengawas TPS, dan juga kami laporkan kepada Panwas Kecamatan ataupun Panwas setempat. Jadi, proses-proses tersebut sehingga apabila ditemukan upaya-upaya untuk mengatakan sebuah kecurangan, kita bisa mengecek langsung kepada pengawas pemilu. Apakah ada temuannya? Apakah ada laporannya? Kan ada saksi-saksi partai, ada saksi-saksi paslon, dan juga ada pengawas TPS di TPS. Kalau terkait dengan bagaimana hasil daripada si rekap yang tidak sesuai dengan foto, saya rasa itu merupakan peran daripada KPU untuk bisa menyampaikan bagaimana proses klarifikasinya. Kan hal tersebut sudah didiskusikan di Komisi 2 di DPR, Bang. Bagaimana konteks daripada si rekap pada saat difoto, dia akan muncul di si rekap. Mungkin tulisannya tidak pas, tidak dibaca oleh sistem, kemudian akhirnya muncul adalah hasil seperti itu. Tapi kan itu bentuk transparansi, itu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita semua sebagai paslon bisa untuk menyampaikan, mengecek, serta melaporkan kepada KPU apabila ada data yang tidak sesuai. Kami sebagai paslon 2 tentu saja sama seperti paslon 1 dan paslon 3. Kita bersama-sama menunggu sampai dengan proses yang sedang terjadi di KPU. Ada proses rekapitulasi di kecamatan. Apabila misalnya teman-teman menemukan ada suara DPT yang tidak sesuai, ada suara sah dan suara tidak sah yang tidak sesuai, ada proses yang tidak sesuai, silakan disampaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan. Bukankah itu tata cara dan mekanisme yang sudah kita sepakati semua di dalam PKPU pemungutan suara yang juga dibahas di Komisi 2, di mana partai politik yang mendukung paslon 1, di mana yang mendukung paslon 2 dan paslon 3, kita sudah punya bayangan kira-kira dinamikanya seperti apa, dan itulah muncul di dalam PKPU. Baik, Jadi apa tanggapan Bung Fritz? Bung Fritz, apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Pratama Persada mengenai temuannya ini dari Cisrek Cyber Security, bahwa terjadi di 109 TPS itu ada penggelembungan suara, dalam artian melampaui jumlah suara itu sendiri, karena tadi dikatakan error begitu ya, ada errornya, tapi semuanya di 02 gitu penggelembungannya. Tanggapannya apa? Sekarang kita melihat apa yang dilakukan KPU kan adalah memfoto dari C plano. Dari C plano kan itu adalah angka yang tidak bisa dimodifikasi. Dia langsung masuk ke dalam sistem. Mungkin saat dia menulis tidak bisa terbaca oleh sistem. Tapi kan kemudian, Bang, apabila memang paslon 1 dan paslon 3 punya saksi di lapangan, temuan tersebut kan bisa diperbaiki pada saat rekapitulasi di kecamatan. Kan ini dari TPS nih, akan langsung masuk kepada di kecamatan. Apabila ada temuan yang tidak sesuai, apabila semua bilang, kami punya C plano seperti ini loh, ini kenapa seperti ini hasilnya, ayo kita perbaiki. Itulah peran daripada rekapitulasi kecamatan. Jadi saya mau mengajak teman-teman di paslon 1 dan di paslon 3, jangan cepat-cepat langsung mengatakan ada sebuah modifikasi suara, penggelembungan suara. Itulah fungsi dari rekapitulasi di kecamatan yang memeriksa satu persatu TPS. Pertanyaan saya, apakah teman-teman siap nggak dengan saksi di setiap kecamatan? Itulah proses dari perbaikan yang sudah disiapkan oleh undang-undang, Bang. Baik. Silakan. Saya mau tanya dulu, kembali lagi ke Bung Vincentius. Jadi gimana? Apakah Anda juga siap dengan semua bukti-bukti yang ada untuk membawa persoalan? Ya, tentu. Baik, kita sedang, tadi seperti yang saya sampaikan, kita sedang menginventarisasi soal bukti-bukti. Cuman begini, saya mau menanggapin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Fritz tadi, yang terkait dengan aplikasi Sirekap KPU. Jadi begini, 2 hari tanggal 10 Februari 2024 atau 2 hari menjelang pencoblosan, saya sendiri yang melaporkan
di Bawaslu bahwa di Sirekap KPU itu terjadi kelemahan. Kita dalam tanda kutip waktu itu menyampaikan bentuk kelemahan. Ya, kita mendapatkan bentuk kelemahan dari simulasi-simulasi yang dilakukan oleh para petugas KPPS. Kita diberikan informasi, diberikan pengaduan, dan kita mendapatkan buktinya bahwa sebelum terjadi pencoblosan kita sudah mengantisipasi adanya kelemahan di dalam aplikasi Sirekap. Yang uniknya kelemahan ini berapa kali dilakukan simulasi, keunikan kelemahan ini adalah terjadi penambahan suara di nomor urut paslon nomor 2. Ini keunikan kelemahan di Sirekap KPU tersebut. Kami sudah mengantisipasi, melaporkan, kami melakukan konferensi pers. Saya langsung yang dari tim deputi hukum yang menyampaikan itu di media center TPN Ganjar Mahfud, bahwa tujuan kita supaya nanti di tanggal 14 dan terjadi penginputan oleh KPPS tidak terjadi kelemahan itu, sehingga tidak ada opini yang terbangun nanti ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu paslon. Itu kita sudah antisipasi. Nah, anehnya, di sini anehnya, ini justru belum dilakukan langkah-langkah strategis baik oleh KPU maupun Bawaslu. Dan kemudian apa yang kami khawatirkan 2 hari menjelang pencoblosan ini, itu terjadi di lapangan, di mana kami temukan di berbagai tempat, dan kita bisa langsung mengecek di Sirekap KPU itu, suara misalnya paslon 02 itu 62, lalu hasil dari input itu kemudian justru terjadi markup sebanyak 860. Jadi jumlah suaranya jadi beda, dari 62 suara menjadi 860. Nah ini kalau kemudian tadi disampaikan oleh Bang Frits, ini persoalan penulisan. Nah ini disimulasi saja bahwa dilakukan berbagai simulasi, selalu terjadi penambahan di nomor urut 02. Gitu. Dan kami mendapatkan waktu itu disimulasi untuk nomor urut 3 turun, gitu ya. Dan ternyata ini linear dengan fakta yang terjadi, yang dilakukan input oleh KPPS dan yang menjadi viral sekarang. Jadi kalau kami dari TPN ini tidak kaget ya, bahwa kami sudah menduga sejak awal bahwa kelemahan ini ternyata bukan kelemahan yang terjadi begitu saja, gitu ya. Karena kami sudah menyampaikan laporan kami. Dan faktanya kalau kita lihat, kalau itu terjadi karena persoalan penulisan, lalu pertanyaan kenapa suara 02 terus yang naik, gitu loh. Nah ini sebetulnya sejak awal kami mengantisipasi supaya tidak terjadi praduga-praduga ini. Oke, kami sudah tangkap Bung Vincentius. Ini Bang Frits bisa mengecek itu, ini fakta. Ini bukan kita membangun satu opini. Gitu. Iya, tapi kan Bang Vincent, kita tidak membangun opini. Justru kita sudah mengantisipasi sejak awal, gitu loh. Tapi kan kita sama-sama sepakat bahwa Sirekap itu kan bukanlah sebagai sistem suara yang final. Kan kita sepakat itu bahwa Sirekap itu merupakan sistem informasi dari KPU untuk menampilkan apa yang ada di TPS. Kan yang final kan tetap rekapitulasi yang secara berjenjang. Poin yang saya mau sampaikan adalah apabila ditemukan, saya tidak bermaksud untuk untuk berdiri atas nama KPU, biarkan nanti KPU yang akan berbicara, tetapi sebagai sebuah sistem mungkin ada 1-2 kesalahan yang dimiliki ataunya error misalnya. Tetapi itu kan bagian daripada transparansi yang ingin dilakukan oleh KPU. Jadi kalau misalnya ada kita temukan sesuatu yang tidak pas misalnya, ayo kita melakukan rekapitulasi pasal rekapitulasi di kecamatan. Atau kita tanya pada teman-teman yang kan ada juga nih, ada aplikasi kawal pemilu, ada jaga pemilu, itu kan mereka teman-teman kan yang juga melakukan proses penginputan data. Boleh juga kita cek suara kita dengan mereka punya, gitu loh. Ya, tapi saya mengatakan bahwa kok merasakan Paslon 2 punya kuasa untuk mengotak-atik Sirekap. Saya rasa kami tidak punya kewenangan, dan hal tersebut mari kita tunggu sampai hasil rekapitulasi yang manual itu bisa terjadi. Bang Davi izin menanggapi sebentar. Jadi begini, kita paham betul bahwa Sirekap ini bukan keputusan final, kita tahu itu. Namun ini diciptakan bukan untuk
diciptakan untuk kepentingan publik ya. Ini diciptakan untuk kepentingan publik, informasi publik. Nah ini kan hasil dari aplikasi ini, dia diciptakan bukan untuk membuat satu kelemahan-kelemahan ini, tapi justru memberikan terang, jelas, transparan. Yang nyatanya itu justru kita tidak mendapatkan itu. Kalau berkaitan dengan jenjang-jenjang dari TPS sampai nanti di BPK, saya pikir kita semua akan mengawal itu. Namun faktanya ini kejadian ini, mohon maaf ya, bukan lagi-lagi sejak awal waktu kita mengantisipasi kita tidak dalam rangka menuduh. Tapi keunikannya ini terjadi kenaikan selalu terjadi berulang begitu ya. Baik. Saya mau ke Mas Iksan dulu dari Perludem ya. Saya Mas Iksan, apakah Anda juga menemukan hal-hal yang sama yang seperti tadi dikeluhkan oleh 01 dan juga 03 serta bahkan ada persoalan yang sama juga dengan 02 beberapa kali ada temuan surat yang sudah tercoblos begitu? Iya, pertama saya akan masuk dari Sirekap ya Mas. Kenapa itu akhirnya menjadi ramai gitu ya? Karena memang ada serangkaian gitu ya. Tadi temuan-temuan, dugaan-dugaan pelanggaran yang mungkin itu potensi terjadi begitu ya. Makanya kenapa ketika ada rangkaian dugaan kecurangan atau pelanggaran dan itu berkaitan juga misalnya tadi dengan Sirekap karena itu menampilkan hasil secara langsung, akhirnya itu menjadi isu yang ramai. Nah hari ini kan isu Sirekap dan dugaan tadi ya potensi kecurangan, kami di Perludem juga sempat memantau baik itu melalui media dan juga pemantauan secara langsung di TPS. Memang problem-problem itu ditemukan. Misalnya ada pemilih yang memang tidak tahu bahwa kalau dia pindah memilih misalnya ya, dia tidak bisa hanya cukup misalnya bawa KTP, dia harus mengikuti aturan yang ada. Atau juga misalnya ketika pemilih datang ke TPS dan ternyata memang ada surat suara yang sudah tercoblos begitu ya. Nah ini kan sebetulnya rangkaian gitu ya. Dan kemudian ketika itu menampilkan hasil gitu ya dari Capres dan Cawapres, itu kemudian menjadi ramai. Nah tantangan selanjutnya adalah tadi kalau untuk berkaitan dengan Sirekap, nah ini sebetulnya hak jawab yang harus dilakukan oleh KPU sesegera mungkin gitu. Karena isu Sirekap muncul karena tadi ada banyak rangkaian potensi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi. Hari ini kan kita tidak diinformasikan bahwa tadi satu, nggak semua publik tahu bahwa Sirekap itu merupakan alat bantu. Publik hanya tahu bahwa Sirekap merupakan data ya yang ditampilkan dari TPS begitu. Padahal itu adalah alat bantu. Jadi ketika ada kecurangan atau misalnya ada kesalahan atau pelanggaran misalnya, publik tidak menangkap itu bahwa ya memang itu adalah teknologi, alat bantu, dan potensi human error atau human teknis yang berkaitan dengan teknologinya itu sangat potensi terjadi misalnya. Dan yang kedua adalah penting juga untuk disampaikan, karena ini berkaitan dengan Sirekap, bagaimana misalnya audit yang dilakukan. Karena supaya clear proses perdebatannya. Apakah ada korelasi misalnya kecurangan, pelanggaran yang berkaitan misalnya dengan hari pemungutan suara tadi ya, pengerahan pemilih, lalu juga berkaitan dengan daftar pemilih, atau juga misalnya politik uang begitu ya. Apakah itu memang ada korelasinya misalnya dengan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan Sirekap. Nah makanya penting kenapa perlu adanya audit dan sejauh mana sebetulnya sertifikasi yang dilakukan oleh KPU gitu ya terkait dengan penggunaan Sirekap. Karena ketika Sirekap akan digunakan, kami di Perludem juga sudah menyampaikan bahwa akan ada potensi permasalahan ya, yaitu harus diantisipasi oleh KPU. Apa hal yang paling buruk terjadi jika akhirnya Sirekap ini tetap aja bermasalah seperti ini? Dengan hasil yang walaupun pada 1 bulan kemudian kita akan mendapatkan hasil rekapitulasi suara yang manual begitu ya? Iya, kalau kita berkaca di tahun 2019 kan residu penegakan hukum terkait dengan isu situng ya di pemilu 2019 kan sampai hari ini belum clear. Itu yang juga sebetulnya berdampak pada publik yakin nggak ya dengan Sirekap yang digunakan oleh KPU RI begitu. Nah jadi kalau ditanya dampaknya tentu potensi terkait dengan permasalahan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu itu akan juga berkaitan dengan bagaimana KPU menyelesaikan Sirekap. Karena kalau masih terus bermasalah, Sirekap ini kan juga nggak hanya sebagai alat bantu yang menampilkan data dari TPS, lalu digrafikkan dan juga ditampilkan melalui info pemilu ya. Tapi juga proses rekapitulasi berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, itu kami dengar juga menggunakan sistem Sirekap.
Nah, kalau sistem Sirekapnya tidak benar atau tidak terbuka ya gitu ya, atau ada kesalahan misalnya, nanti publik juga menaruh kecurigaan, jangan-jangan ada potensi pelanggaran di sana. Baik. Inilah kenapa harus diselesaikan dulu dan disampaikan kepada publik bagaimana bisnis proses terkait dengan Sirekap. Baik, saya juga ingin tahu soal adanya ketidakwarasan dalam angka yang mungkin tadi juga disampaikan oleh Timnas Amin ya. Nah, kita akan bincang-bincang soal ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime, kami akan kembali. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Prime, dan sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat terlebih dahulu data penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI, di mana datanya ini memang cukup berbeda dengan hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Ya, ini berdasarkan hitung suara yang dilakukan oleh KPU hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sudah ada 364.999 TPS yang masuk, atau sekitar 44,34% dari total 823.236 yang ada. Berdasarkan penghitungan tersebut, pasangan Anies Muhaimin ini memperoleh suara 13.243.658 atau 31,97%. Sementara pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara 21.352.437 atau sekitar 51,63%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 6.755.067 suara atau sekitar 16,4%. Kita lanjutkan dialog kita. Ini angkanya memang Bapak-bapak sangat aneh karena kemudian berubahnya sangat drastis, lalu kemudian angkanya juga tidak memenuhi 100%. Jadi ini baik Sirekap, baik pun KPU juga sama-sama tampaknya perhitungannya kacau, sempat kacau begitu ya. Tapi kita harus update dulu yang terakhir seperti apa, tapi itu tadi yang dari sampai jam 7. Oke, baik. Nah, menurut Timnas Amin ini ada istilahnya apa nih namanya, ketidakwarasan ini dalam angka. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jadi gini, kita dari investigasi kita ya, contoh kita dari 42 TPS yang kita temukan ketidaksinkronan angka ya. Mas Zaid, halo? Jadi dari 42 TPS, kalau satu TPS-nya aja 300, ya kan, itu kan total suara itu baru 12.600, 107. Nah ini saya juga bingung ini gitu. Itu kalau dari sisi angka, ya kan. Yang kedua juga. Halo Mas Zaid. Baik, tampaknya kita terputus dengan Mas Zaid. Mungkin kita kembali lagi ke Bung Frits yang tengah membentuk tim investigasi. Kalau dari sisi angka-angka seperti ini tadi kan dikatakan anomali juga, karena Mas Ganjar sendiri juga tidak percaya angkanya seperti itu. Nah, terus kemudian dari sisi internet pun, maksud saya, Bung Vincentius ya, dan dari sisi internet pun tampaknya semuanya kacau nih, masih nggak jelas angkanya, nggak memenuhi 100%. Jadi bagaimana, apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Maksudnya anomali-anomali seperti apa yang kemudian akan dibawa sebagai barang bukti? Iya, jadi pertama memang kan kalau kita lihat misalnya kesesuaian antara suara partai, kalau kita lihat di dalam quick count itu, suara partai PDIP ditambah dengan suara partai pendukung lainnya seperti P3, Perindo, dan Hanura itu, ini memang ada ketidaksesuaian angka dengan pemilih paslon 03. Kita melihat ada satu hal anomali di sana. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan misalnya di basis-basis utama PDIP, baik itu di Jawa Tengah maupun di Bali dan di beberapa tempat. Nah ini tentu memang laporan-laporan dari hasil quick count ini kita
melihat quick count sebagai bentuk instrumen ilmiah saja. Kita tidak menjadikan patokan terhadap hasil quick count ini. Tentu sebagai warga negara yang baik ya, kita dari TPN Ganjar Mahfud, pertama kita mengikuti proses dari real count yang dilakukan oleh KPU, sembari kita memang mengawal ini. Karena di dalam internal kita juga sedang melakukan yang namanya juga real count gitu ya. Jadi kita akan nanti cocokkan di mana letak persoalannya, di mana letak anomalinya, dan di mana letak kecurangan-kecurangannya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kecurangan itu terjadi di mana-mana. Itu satu. Kedua, intimidasi itu terjadi di mana-mana, dan itu bukan kita saja yang mengatakan itu. Bahkan yang mengatakan itu adalah penyelenggaraan pemilu, yaitu Bawaslu RI. Itu baru yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi. Jadi dari semua rangkaian itu kita sedang menyiapkan ya, tentu memang ya kita menyampaikan informasi ini kepada publik ya, bukan persoalan bahwa kita tidak bijak melihat hasil quick count, bukan persoalan konteks kita tidak mau menerima atau tidak menerima hasil quick count, tetapi kita harus jujur lah, gitu. Kita harus terbuka dengan mata yang jernih, dengan hati yang jernih, bahwa memang proses pemilu kita 2024 ini sangat bermasalah, gitu. Baik. Sangat bermasalah. Jadi kita harus jujur itu. Kita tidak boleh menaifkan. Kalau misalnya semata-mata misalnya udahlah akun saja kemenangan dan kita meniadakan rangkaian peristiwa-peristiwa kecurangan pra maupun pada saat pencoblosan maupun pada proses perhitungan sekarang ini, saya pikir itu bukan juga sistem demokrasi yang sehat dan baik untuk Indonesia ini, gitu loh. Jadi tujuannya kita mengawal semua ini, kita mengkritisi, karena ini suatu kenyataan. Bagaimana terjadi sebelum terjadi pencoblosan, bagaimana politik anggaran, politik bansos terjadi di mana-mana, gitu kan ya, hingga terjadi kelangkaan beras, gitu ya, yang dialami oleh masyarakat, gitu. Nggak tahu apakah ini ada kolerasinya atau tidak ya, tetapi faktanya bahwa sebelum pencoblosan itu kita mengetahui bahwa banyak sekali politik bansos dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa sekarang, dan ternyata di waktu-waktu mendekati bansos, mendekati pencoblosan, terjadi kelangkaan itu. Ya, itu kita melihat dari serangkaian itu ya, tentu masyarakat kita memberikan edukasi juga bahwa masyarakat harus kritis, gitu loh. Ya, bukan semata-mata kita hanya berpartisipasi. Berpartisipasi itu bukan hanya pada konteks di bilik suara saja, tapi kita juga berpartisipasi untuk demokrasi yang baik ini sampai nanti semua proses ini telah tuntas, dan nanti pada akhirnya kita akan lihat mana yang nanti sesuai dengan aturan hukum yang menjunjung konstitusi. Kira-kira baik, begitu. Saya ke Bung Frits. Gimana tanggapannya Bung Frits mengenai dugaan TSM ini, bahwa ya artinya apa yang terjadi hari ini sudah dihitung atau mungkin sudah disiapkan sejak waktu yang lama? Ya, saya ingat betul Bang, bahwa pada saat saya masih menjadi penyelenggara tahun 2022, saya sebagai Bawaslu dan juga teman-teman di KPU itu menolak keras ada pemilu pada bulan Februari. Kita sudah sampaikan pada saat itu bahwa pada bulan Februari akan masih dalam musim hujan, ada kemungkinan ada daerah yang banjir, akan sulit untuk melakukan pemilu. Tapi kan teman-teman di partai politik, para pendukung paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 sepakat untuk melaksanakan pemilu pada bulan Februari 2024. Jadi ini adalah konsekuensi dari pilihan politik yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dan juga pada tahun 2022, kita kan tidak pernah membayangkan akan ada wabah El Nino gitu loh. Sehingga telah terjadi kemarau yang berkepanjangan. Kita kan berhubungan dengan masa tanam pada bulan November, Desember, dan Januari, di mana orang satu kekeringan di berbagai daerah, dan juga di mana ada daerah yang sekarang juga ada beberapa daerah yang kebanjiran. Itu kan merupakan dari konsekuensi yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Jadi dinamika yang kita harus lalui hari ini
ini kan keputusan dari kita semua, partai-partai politik yang ada. Dan itu kita harus bisa tetap melaksanakan pemilu dalam situasi kondisi yang sekarang. Dan yang kedua terkait dengan bansos kan juga putusan politik yang ada di DPR. Partai politik 01, 02, dan 03 kan juga termasuk orang-orang yang menyetujui ada bantuan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Itu kan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jadi saya maunya mengajak teman-teman paslon 1 dan paslon 3, apabila ditemukan ada sebuah dugaan pelanggaran, ayo kita temukan, kita laporkan ke lembaga yang berwenang. Kalau memang harus dibuat kajian, silakan kita sama-sama melakukan kajian masing-masing. Tetapi proses-proses yang sedang terjadi sekarang itu sudah ada ceritanya, Bang. Itu cerita bahwa karena situasi kondisi kita ada bantuan El Nino, ada bantuan dalam proses sekarang ada banyaknya musim hujan. Jadi kita harus melakukan proses investigasi bersama dan juga proses mitigasi bersama sehingga teman-teman kita yang berkekurangan itu juga dapat dibantu. Tapi itu kan bagian dari anggaran yang sudah disetujui di DPR sebelumnya. Jadi proses soal bansos misalnya itu sudah disetujui oleh partai politik semua dan itu adalah kebijakan nasional. Gitu, Baik. Saya terakhir ke Mas Iksan, bagaimana pandangan Perludem mengenai pemilu ini sampai pencoblosan ini? Memang adakah memang pelanggaran yang TSM tadi atau memang ini ya terjadi memang natural saja semuanya seperti ini kalau dilihat dari angka-angka yang kemudian jomplang kalau bisa dikatakan? Ya, pertama kalau mau bicara soal TSM kan nggak hanya kita bicara misalnya hari pemungutan dan penghitungan suara saja. Rangkaian potensi terjadinya kecurangan itu kan bisa dilihat dari pertama kali tahapan pemilu itu dilakukan. Kami di Perludem dan Koalisi Masyarakat Sipil bahkan ketika pendaftaran dan verifikasi partai politik sudah menyampaikan bahwa memang ada proses yang bermasalah di dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi kalau bicara soal potensi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu potensi sekali terjadi dan dilakukan. Tapi siapa yang melakukan itu, nah ini yang perlu diusut gitu ya. Cuman tantangannya hari ini adalah sayangnya Undang-Undang Pemilu soal pelanggaran TSM itu sangat ketat dan rigid. Misalnya, bagaimana mungkin bisa untuk membuktikan pelanggarannya TSM ya, karena ada syarat misalnya membuktikan di sebagian besar atau setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia, hanya diberi batas waktu 14 hari misalnya. Atau juga misalnya pelanggaran bahwa harus membuktikan ada rapat-rapat yang terkoordinasi gitu ya, yang menyuruh untuk melakukan politik uang atau misalnya politisasi bansos atau pelanggaran-pelanggaran lain. Nah, tentu masalah-masalah ini sangat sulit. Tapi inilah pentingnya sebetulnya bagian dari bagaimana publik bisa ikut terus mengawal ya, dan para pihak termasuk siapa saja yang mendalilkan dan juga diduga melakukan pelanggaran TSM ya harus siap mempertanggungjawabkan itu gitu. Karena ini akan berkaitan dengan hasil pemilu dan bagaimana publik bisa menerima bahwa tidak ada delegitimasi terhadap hasil pemilu yang terjadi di 2024. Baik, kita harapkan bahwa hasilnya semua legitimate dan kalaupun ada persoalan silahkan dibuktikan, sudah ada instrumennya semua, baik dilindungi juga. Kami tambahin sedikit, Mas. Mohon maaf, ini kami waktunya sudah sangat tipis sekali. Tapi terima kasih banyak. Sedikit aja, biar. Silakan. Jadi gini, saya sangat menyayangkan malam ini tidak ada KPU dalam diskusi kita ya. Jadi baik. Tadi kami juga sudah mencoba menghubungi KPU, tetapi kemudian tidak dijawab. Demikian juga dengan Bawaslu, kami juga tidak dijawab. Jadi itu sebagai disclaimer-nya. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa waktu kebocoran data DPT di bulan Desember, kami sudah bersurat kepada Bawaslu agar memeriksa sistem IT KPU. Yang kedua, kami juga sudah bersurat kepada KPU pada tanggal 7 Februari agar dibuka audit independen dan audit yang mewakili dari tim 01, 02 ataupun 03 agar pemilu ini bisa berjalan dengan fair. Memang kita sepakat bahwasanya Sirekap ini bukanlah hasil akhir yang dipegang, tapi dengan Sirekap ini seluruh masyarakat Indonesia itu bisa tahu di mana berapa tercoblos, berapa suara. Kalau sistem keterbukaan yang dibuat ini saja tidak benar, bagaimana pemilu ini bisa kita pandang terbuka, jujur, dan adil? Jadi saya rasa itu penting. Dan yang menjadi catatan penting bagi kami, terakhir kami sampaikan sedikit lagi,
itu kalau bagaimana bisa pidato kemenangan itu bisa terjadi di maghrib, padahal KPU belum menentukan. Yang kita tahu dari beberapa 2 pemilu sebelumnya itu pidato kemenangan tidak dengan persiapan yang sangat kalau itu saya harus kasih komentar, Bang. Kalau saya harus komentar, karena itu bukannya pidato kemenangan, tapi pidato Prabowo Gibran. Dan juga kegiatan itu baru disetujui 1 hari sebelumnya. Karena apapun yang hasil dari tanggal 14 Februari, kan kita harus menyambut, harus menyampaikan laporan kepada masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan pidato kemenangan, tapi itu pidato Pak Prabowo pada hari pemungutan suara. Jadi kalau dibilang bahwa kita udah punya merencanakan segala sesuatu, wah itu saya protes itu, karena saya termasuk yang menyiapkan dan kita baru menyiapkannya 1 hari sebelumnya agar masyarakat tidak berbondong-bondong datang, tapi ada sebuah proses legowo, apapun hasil dari tanggal 14 Saya kasih ke Bung Said untuk menyelesaikan dulu ya, mungkin tanggapannya tadi, silakan. Singkat saja, 30 detik. Oke, abang saya terlalu semangat, saya wajar. Jadi gini, itulah yang kita pandang sebagai suatu desain. Bagaimana bisa, ya kan, menyiapkan tempat dengan sistematis dan sangat masif untuk melakukan pidato seperti itu di saat pemilihan belum berlangsung. Itu kan tentunya bagi nalar kita, ya kan, insting kita sebagai lawyer, ya kan, loh bagaimana bisa menyiapkan tempat seperti itu di saat kita belum ada pemilihan dan apalagi belum ada penetapan dari KPU. Nah ini kan ada upaya penggiringan opini jadinya. Ya baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ini waktunya sudah habis. Kita sudah selesai. Tapi ini memang diskusi luar biasa bagus sekali. Kita akan lanjutkan lagi diskusi ini mungkin di lain kesempatan. Terima kasih Bung Said. Terima kasih juga Bung Vincentius. Terima kasih juga Bung Fritz dan juga terima kasih Mas Iksan. Selamat malam dan salam sehat selalu.